Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkami Zakat. Bab menjelaskan beberapa hukumnya zakat. Nah, makanya zakat ini sangat penting. Zakat ini sangat penting, mesti zakat ini tidak lepas dari sholat. Aqimus sholat wa itauz zakat. Cuma orang kadang sholat itu gemar, zakat nggak patio tuh ya ini biasa. Wahia lughatan an-nama. Jadi zakat secara bahasa itu nama mundak, yakni harta yang berkembang. Makanya hartamu kalau yang nggak berkembang nggak ada zakatnya. Kowe tuku mobil, tuku barang, sebagai ning omah, bisa zakat-zakatan. Saya ingin zakati biasanya duit segitu ku ngono bageng. Ora kok montore kok zakati per tahun ora. Tapi duit segitu ku motor ku mos nggih sing dizakati. Aku enggak nyinggung, enggak nyindir dutoi. Jadi kecuali kamu beli motor, beli mobil untuk kamu jual kembali, nanti beda lagi karena pasti berkembang. Ijarah masuknya. Wasar'an secara syara ismun limalin mahsusin yukhadu min malin mahsusin ala wajhin mahsusin yusrafu li ta'ifatin mahsusin, yakni harta khusus, sebuah harta yang diambil dari harta Anda yang sudah cukup haul dan nisab dengan wajah sisi yang khusus yang nanti ditasarufkan kepada golongan-golongan yang terkhusus, yakni asnaf 8. Tajibu zakatu fi khamsati asya. Zakat wajib pada 5 perkara. Biasa mawasi, asman, zuru, simar, urudut tijarah. Wahia al-mawasi. Lo abbara bin na'am lakana aula li'annaha akhassu minal mawas wal kalamu huna fil akhas. Yang pertama yakni rumangkang, maka menurut Fathul Qorib yang pas itu pakainya na'am, bukan mawasi. Tidak semua rumangkang nanti dizakati, tapi hewan-hewan terkhusus yang di situ dizakati. Wal asman lan rego, bahasa zaman rego. Asman yang dikehendaki di sini azhab wal fiddah. Sekarang itu bukan mas perak lagi, asman di sini. Maka menurut saya lebih cocok asman saja, nggak usah urida biha azhabu wal fiddah. Nanti mas perak sendiri aja. Kalau asman ya bersaman, samannya rego, petok bisa. Nah, jadi kalau sekarang ya uang kertas itu masuk, uang kertas. Asman itu menurut sekarang itu ya alat tukar yang sah dalam sebuah negara. Terus duit, macam rupiah, dolar, pounds, sterling, peso, ringgit, wajib zakat. Jangan sampai kita gara-gara di kitab yang zakat itu zahab wal fiddah sehingga Anda mempunyai duit kertas rupiah ora wajib zakat ning kitab enake urida biha azhabu wal fiddah. Ini jenenge pelit di fikih. Pelit di fikih. Ning kitab enake mas perak duit kertas ora wajib. Nah, ini maksudnya kalau hari ini ya duit kertas juga, rupiah dan sebagainya. Zakat. Wazuru lan gogo atau makanan bikuatan atau menjadi makanan pokok sebuah daerah. Wasimaru lan buah-buahan, wa urudu tijarah lan bondo dagangan. Eling-eling.
Orang sering salah paham tentang urudut tijarah. Nah, urudut tijarah itu yang dizakati bondo dagangan, ora bati dari berdagang. Paham ya? Bukan untung dari berdagang, tapi harta dagangan. Makanya pakainya urudut tijarah, bukan ribahut tijarah. Maksudnya apa? Nanti yang dihitung, paham ya? Setelah haul, ketika sampai haulnya, yang dihitung uang yang masih ada, yang dari hasil itu, uang yang masih ada, yang dari hasil dagangan itu, sama barang-barang yang masih ada, yang nantinya memang diperjualbelikan. Cagak coreke ya coba hitung. Soalnya warungnya nek cagak core mbok hitung bisa ora. Ini kan ndak didol. Ora, sing didol. Ada latihan Pak. Ada ketengan. Ketengannya maksudnya ada. Apa ya? Jadi apa? Yang dizakati bukan hanya untungnya, eling-eling, selip, tapi harta dagangannya. Hitung apa? Mulai jelimet. Jelimet. Loh, tapi ketika kita menjadi pedagang yang baik, pedagang yang baik itu bukan hanya jujur dalam masalah dagangnya, tapi jujur dalam masalah zakatnya juga. Dan kita tahu ini dihitung dan lain sebagainya. Nanti kita menjadi kategori at-tajiru soduk, orang berdagang yang jujur. Ya, nanti yuk saru yaumal qiyamah mal anbiya. Ngeri orang kur tolabul ilmi tok, enggak. Kamu jadi pedagang yang baik itu juga bareng para nabi lah, gue memang jujur. Nah, tapi untuk kamu bisa soduk, ngerti hukum, ya ngaji no. Nggak ngerti hukum, piye? Soduk, disidik, kangelan, nggak sidik kangelan. Ya, asman tadi apa kuluma kubila bihil mabe minaktin al ghairihi min sa'iril jawahir wal urud. Ya, kembali kepada asman tadi itu hal-hal apa alat tukar yang sah dalam sebuah negara. Paham ya? Terus nah nanti penjelasannya ada babnya sendiri yang lebih terperinci. Wa fa'amal mawasi fatajibu zakat fi salasati ajnasin minha. Jadi ada 3 jenis hewan yang wajib mengeluarkan zakat. Ini tukang-tukang wedhus dealing. Wahia al-ibilu. Yang pertama ibil. Bukan nabil ya, ibil. Ibil itu unta. Wal bakoru lan bakor, yakni sapi. Wal ghanamu lan kambing atau wedhus. Fala tajibu fil khayli warraqiq wal mutawallad masalan baina ghanam wa dhiba. Maka dari itu tidak wajib zakat napa? Kuda. Waduh sapi. Budak nggak wajib zakati. Ataupun kawin silang, paham nggih? Kawin silang antara nomo wedhus karo kidang. Iki mesti rada keblocok iki. Selerane Pokok kawin silang ini ya. iya, Masalah. Kawin silang contohnya wedhus karo kidang. Kan iki rada meh padha-padha gedine. Iya. Lho kawin silang sapi karo wedhus apa kidang kan lucu. Wasaro itu wujubiha sitatu asya. Syarat wajibnya ada 6. Ini ada syarat wajib, ada syarat sihah. Ini syarat wajib. Berarti apa? Ketika kriteria ini tidak terpenuhi, maka kamu tidak wajib. Ini secara hukum ini loh ya. Syarat wajib. Makanya berbeda antara syarat sama turuk. Kayak kemarin itu turuk dikira syarat itu salah. Kalau turuk itu metodologi cara kamu bisa mengambil salah satu jalan itu. Misalkan
Thariqatul istidlal, kamu bisa mengambil hukum dari Quran. Kalau enggak Quran dari hadis, ijma, qiyas. Dan tidak harus kumpul empatnya. Salah satunya sudah cukup. Nah, turuk metodologi. Beda sama surut. Kalau syarat ketika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa. Hilangilah masrut. Itu bedanya syarat sama apalagi rukun beda lagi. Syaratnya berarti kamu persiapan kamu menjadi wajib, syarat-syaratnya ada 6. Islam itu jelas, yang pertama Anda harus Islam. Kamu kalau nggak Islam nggak wajib zakat. Islam. Mula fala tajibu ala kafirin asliin, kafir asli tidak wajib zakat. Paham ya? Kafir asli tidak wajib zakat. Wa ammal murtaddu fasahihu anna malahu mauqufun. Fa in ada ilal Islam wajabat alaihi wa illa fala. Nah, ketika orang murtad ini hartanya ditangguhkan, mauquf. Karena apa? Di saat itu dia zakat yo rasa, tapi dia ketaterapan karena dia bukan kafir asli. Kafir asli berarti murtad baru. Kafirnya apa? Baru. Mula wa illam ya'ud ilal Islam fala tajibu alaih. Ketika dia tidak kembali ke Islam, maka dia tidak wajib zakat. Karena wis jelas karuane. Tapi lambale ning Islam berarti dia wajib zakat. Kodok. Kok salat kodok? Salat itu kok? Iya. Iya, makanya mau kufun itu ngenteni ada ilal Islam. Ditangguhkan nanti tabayyana annahu wajabat alaihi li baqa'i mulkihi. Paham ya? Walau akhrajaha halal riddah ajza'ahu sebenarnya. Seandainya dia mengeluarkan zakat itu ketika pas murtad, ya cukup wae. Cukup wae. Wal khuriyatu dan merdeka. Orang yang wajib zakat salah satunya syaratnya harus merdeka. Khuriyah, merdeka. Nah, makanya kalau orang itu budak nggak merdeka, nggak wajib zakat. Belum bondo zakati bondo. Budak kan statusnya bisa dijual, jual belikan. Lah bondo zakati bondo, nggak iso. Nah, jadi harus merdeka. Wa amal muba'adu fatajibu alai zakat fi ma malakahu bi ba'di al-khur. Kalau budak muba'at itu bisa, karena sebagian yang dia miliki itu milik dia. Dan kan dia punya akad muba'at sebagian. Tidak sebagian. Wal milkul tam, milik yang sempurna. Orang zakat ini uang, milik yang sempurna. Memang harta itu milik kamu, bukan milik siapapun, memang milik kamu. Fal milkul dhaif la zakata fihi. Kalau belum milik yang sempurna, tidak di genggaman kamu, menurut pendapat ini tidak wajib zakat. Kal mustari qabla qabdi, seperti orang yang beli. Tapi barang ki mau urung bocor. Delivery Jadi barang ijek on the road. On the road. Urung kobet, urung buat terima, berarti belum milik tam. Cara pendapat ini, kuwi ora wajib zakat. Ini menurut qaul qadim. Lakinnal jadid al wujub, tapi menurut qaul jadid wajib. Nah, yang kita anut hari ini itu qaul qadim atau qaul jadid. Nah, fikih kita, kalau kita fikih Syafi'i, yang kita anut sekarang ya qaul jadid, bukan qaul qadim.
Nah ini kebetulan itu si Musonef Sarah ini pola pendapatnya pola qaul qadim. Tapi menurut qaul jadid di situ wajib zakat walaupun masih belum qobed. Sudah milik kamu tapi belum qobed, wajib zakat. Nah makanya Imam Syafi'i itu 2 kali ngarang kitab induk atau punya kitab induk itu 2 kali. Yang pertama qaul qadim. Yang kedua qaul jadid. Nah qaul qadim itu sebelum Imam Syafi'i ke Mesir. Imam ini rihlahnya kan panjang di Irak, sebelum di Mesir beliau punya pedoman mazhab itu di istilah qaul qadim. Kalau nggak salah namanya kitanya al-hujjah. Kalau nggak salah itu. Nah sekarang kitab induknya Imam Syafi'i, senajan itu yang nulis murid-muridnya, tapi itu qaulnya Imam Syafi'i, namanya kitab induk al-um. Mama. Induk. Namanya kitab induk al-um. Itu isinya qaul jadid. Kapan ditulisnya? Itu ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, di Misra, di Mesir. Sekarang Alexandria atau apa di Mesir. Makanya namanya qaul jadid atau mazhab jadid. Berarti hampir semua qaul qadim direvisi semua. Ganti qaul jadid. Ganti qaul jadid. Terus ada qaul jadid. Nah, qaul qadim yang masih relevan untuk dipakai itu qaul qadim yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Berapa qaul qadim ditarjih Imam Nawawi dengan metode dan syarat-syaratnya Imam Syafi'i di qaul jadid. Nah, sehingga relevan. Kita kalau nggak 12-11 qaul qadim, nanti cek aja sendiri, itu ada yang ditarjih Imam Nawawi sehingga masih dipakai. Tapi ketika idah talafa, ketika perbedaan antara qadim dan jadid, tetap secara mazhab qaul qadim yang ditarjih Imam Nawawi ini itu grade-nya grade 2 dari qaul jadid. Paham ya? Senajan makanya ada istilah aqwa min jihati dalil, tapi dhaif min jihatil madhab. Itu berarti apa? Itu qaul qadim atau qaul yang dalilnya itu kuat sebenarnya, tapi beda dengan qaul jadid. Makanya aqwa min jihadil dalil, tapi dhaif min jihadil madhab. Sehebat-hebatmu dalilmu ketika ditabrakkan dengan satu madhab, itu nantinya dianggap qaulusani atau wakilah. Tetap kalah. Karena madhab kita, karena kita berada di tempatnya mazhab Syafi'i, kita di ruangan ini lingkup Syafi'i, sehingga argumen sak kuatmu dalilmu itu tetap kalah. Dalam arti di nomor 2 kan, tidak disalahkan loh ya, iling-iling, tidak disalahkan tapi tetap diakui, tapi kalah kuat. Wan nisab, harus ada nisabnya. Nisab itu apa? Ukurannya, berapa minimalnya dan lain sebagainya, itu nisab. Wal khaul, dan putaran satu tahun, putaran 1 tahun. Berarti sudah 1 tahun putaran, di situ nanti wajib mengeluarkan zakat. Namun kalau dalam hal ini falauna kosokulun minhuma fala zakata. Ketika nisab dan khaulnya di situ belum mencapai, maka nggak wajib zakat. Terus wasaumu, ini saum bukan saum nggih, pakai sin. Senes pakai shot. Dingon. Dingon. Jadi hewan yang ada ini ngerambok retno. Lah di retno ra wajib zakat. Berarti hewan-hewan ini hewan sing dingon. Wa huwa ar-ra'yu fi kala'in mubahin. Dingon pangonan yang memang mubah. Memang mubahin diperuntukkan untuk ngon.
Fa'in ulifatil masyiyah mu'dhamal haul fala zakata fiha. Kalau hewan ini mbok retno, mbok pakani, mbok tukokno onggo, mbok retno, retne odot dan lain sebagainya. Intine mbok pakani, mbok kandang, ora wajib zakat. Utawa yo mbok ngon, yo mbok retno dihitung. Hitung didelok. Kowe ngerit ngono memang untuk hidup dia. Atau mbok retno iki mek nggo jajan dhek lah. Usingon bengi ben nggih kliuk-kliuk nggih kletuk-kletuk tapi. Gede-gede. Wa amal asman fasai'an adzahabu wal fiddah. Nah, ini kalau di sini langsung dibahas asman mas perak ngono. Ya ini kalau kita sekarang napa alat tukar yang sah pada dalam sebuah negara. Karena ini duit barang. Ini duit barang. Wasara itu wujubi zakat fiha khamsatu asya. Nah, zakatnya ada syaratnya 5 kalau di sini. Yang jelas pertama Islam seperti awal, kedua merdeka, milik yang sempurna, nisab dan khaulnya sudah tercapai. Nisabnya, jadi ukurannya berapa ini sudah, dan juga nopo tahunnya. Wasayati nisabu lagi ada pembahasan wasayati nisabu nisabuhuma. Nisab emas perak ada yang mengatakan nisabnya emas isru namis kolan. Ma'akoli wa nisabul warok mi'ata dirham. 200 dirham. Sekarang sekian juta lah, sekian juta, 80 juta dah 70 juta. Tahun itu 64 tuh hitung emas, ya. Mas zaman gaya, Nah, hitung emas, lah ngitungnya perak, man zahabal gitu. Nah makanya kalau ngitungnya perak, kok jatuh isor ya, lu isor ini. Makanya jangan nunggu hitungan itu untuk zakat. Wah dewe oleh duit sih. Atau saya zakat. Nah, itu ya. Iya, mulai gini loh. Jadi kalau masalah zakat itu jangan nunggu banyak Anda baru zakat. Paham ya? Ojo nunggu akeh lagi zakat. Jadi dari awal dilatih. Senajan kita urung wajib terus kowe rasa ngenteni wajib. Ojo ngenteni wajib. Apa nek kita ora wajib zakat. Fala zakatalahu. Weh, tuwak pilih kita badal pelit. Dosane dijaluk ra oleh. Wong, hah? Iya. Mane-man. Lah, uwak kadang pelit, kuwi dosane dijaluk mane. Ora oleh. Tak ngumpulne entekne dhuwit jutaan. Wah, seneng. Opone wong tukang-tukang blantik tobati, Mbak. Aja kok sak labah. Belantik yang terhormat. Ya, gua kambing. Ini tobati lah enek, licik-licik ya apa tobati. Lah enek. Lah ya. Lu marai sanatnya langsung founding father wedhus terbanyak. Sama saiki sapa sing nanding? Gunung Pak. Barokah didongakne Kanjeng Nabi. Wedhus sih ra umum. Tapi ditarik zakat dia ngomong upeti. Puyo iku aku jaluk zakat. Zaman Kanjeng Nabi ra gelem ngutokno. Sampai Abu Bakar ora gelem. Sampai Sayyidina Umar enggak gelem ngutokno. Bahasan dia gelem moh kan. Negara mau nampa. Lebih kan Nabi tolak, moh. Jadi, lak dadi apik ya apik, lak elek ya salah apa. Mula lah sampean ndongakno wong ben sukses, ndongakno wong ben sehat. Dhek sukses sehat,
terus mau zakat, terus mau ketemu Kanjeng Nabi nih, mau ketemu sampean, mau ngaji meneh. Ora usah kaget kerasa Kanjeng Nabi. Kayak wedhus itu dungane kurang piye nur cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya kerasa kowe kayak dhewe ustaz pojokan gubuk wae. Jadi rasa kecewa, jangan banyak kecewa karena kamu banyak kecewa itu gara-gara kamu banyak menuntut orang harus sesuai dengan Anda. Paham gitu? Lakonono wajibmu, jalankan kewajiban Anda. Seandainya kewajiban Anda tidak bergayung sambut dengan hak Anda jangan kecewa. Karena wajib kamu lakukan, hak itu nggak harus ada. Tapi sebenarnya semua kelaziman ketika kewajiban kamu penuhi, hak akan terpenuhi. Tapi saumpama hak itu nggak terpenuhi diri Anda jangan kecewa. Walaupun itu hak nggak ada, wajib tetap kamu jalankan. Wa mazuru. Nah, zuru itu gogo itu polowijo, polowijo. Nah, Pak. Mari darat. Gogo. Sing atak-atak ge gogo sorpring. Ora tuwek mati garing ping-ping. Ya, Nah, tanaman-tanaman yang seperti zuru ini makanan-makanan bikuatan seperti khinto, sair, ada gandum putih, gandum merah, dele, arus, pari ya? Pari. Nah, ini saya mau bicara arus. Rus itu pari atau saya beras ya? Beras. Nah, beras ini sebenarnya punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Beras. Sampai eling pas Dasuki ngorawat tak gosolek kimben eling. Itu gara-gara beras no ini. Di beras itu punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Makanya sejak kapan beras menyebabkan kadar gula, darah tinggi dan lain sebagainya. Apa jangan-jangan ini orang biar nggak mangan beras neh? Nah, kontennya. Nah ya, terus digawe pola makan yang sehat, makan ini. Emang beras gak sehat? Beras itu sehat. Saya kasih tahu. Ojo kondo-kondo. Nah, tak kasih tahu. Nah, beras atau arus yang masyhur rus bil hamzah. Bahasa Inggrisnya apa? Rus. Rice. Ai bi ghairi hamzah berarti. Rice. Ya. Lho. Nggih. Sampeyan kula sekali ngertos. Wa tusanu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wa inda aklihi. Sunnah baca sholawat ketika makannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Li'annahu khuliqa min nuri sallallahu alaihi wasallam. Karena ras kan. Oh, ras. Beras ini terbuat dari cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disunahkan ketika makan itu baca sholawat. Aku terus mikir, apa jangan-jangan wong mangan ngawut bismillah orang ndadekno apa? Penyakit. Itu satu. Makanya saya memang sengaja. Ada yang mengatakan wakila ini saya di kitab lain ada mengatakan ini daunnya Sayyidina Ali. Tapi ini dibuat wakila. Loh, kan ada yang bertanya innal asya kulluha khuliqat min nuri. Loh, kan kabeh kan memang kejadiannya terjadinya dari minuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewaannya? Istimewanya beras apa kalau semua itu memang dari cahaya Rasulullah. Wa ujiba bi annahu khuliqa min nurihi bila wasitatin. Beras ini tercipta dari nur cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin. Langsung. Lantaran langsung. Wa kullul asya allati
tanbutu minal ardi fiha daun wa dawa. Setiap sesuatu yang tumbuh di bumi itu ada daun wa dawa. Di tumbuhan itu ada penyakitnya dan juga ada penawarnya atau obatnya. Ilerus, kecuali beras. Fa inna fiha dawaun la da'afi. Dalam beras, kandungan nasi itu yang ada hanya obat, tidak ada penyakit di situ. Makanya sejak kapan beras nasi dikambing hitamkan menjadi apa? Biang penyakit, darah tinggi, apa sini? Gula darah, kolesterol dan lain sebagainya. Itu sejak kapan? Sejak kapan? Makanya kalau kita masak beras mususi, pas kita masak itu kita baca sholawat 7 kali, bismillah 21 kali, sampai mususi dunyerno. Pas mangan, Allahumma sholli ala Muhammad. Mulu, pas mulu ane ngati. Ora bah cepet. Kecuali sholawatmu Allahumma sholli ala sayyidina Shawir Muhammadin Ibil Qulub. Yo lagu suwi lak ngono. Sallallahu alaihi cepet. Lah ya paham. Iya sholawat jawab apa nih? Bu bahasa sholawat sing anu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholatan taghfiru bil dzunub wa tusahilu bil matlub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usuk wa talinu bi ala ali wa syafi wa man ilaihi mansub. Ora kesuwen, gue kudu profesional no, sholawat ya sing jelas sing. Yo sholawat. Oh narian. Ping 400 444. Oh iya. Nah, ini saya cerita beras ini penting. Dan kadang kan kita ini, maaf ya, ini walau alam. Bu cocok bu ora, terserah aku pokoknya pengen ngomong. Terkadang kita itu terdoktrin, otak kita menimbulkan sugesti kalau itu penyakit, Bang. Karena fikruka kudratuka. Apa yang kau pikirkan itu membuat takdir Anda berjalan dengan takdir Anda. Contoh, enek wit gede. Aslinya gak enek setan nih. Aslinya enek setan nih. Orang biasa wae. Terus diisukan publik. Diisukan. Lak ning wit kuwi enek setan. Gombel lah, gendruwo lah. Wa ma ila dzalik. Wah, aku atuh. Nah, dia lewat karena mindset berpikirnya sudah terbentuk. Nah, sehingga aslinya nggak ono malah dia tasakul. Nah, bentuknya ini nggak nyata tapi gara-gara mindset pikirannya itu malah nyata. Nah, dilalai mana? Gue gombal pas lewat. Nah, enak pikirin oke. Nah, dia terus di situ. Nah, asli wong sitok kuwi tok sing tahu keruan. Terus di viral no kon dindi ujung-ujungnya jadi wet ki mau angker enak iki dan iko. Ayo wedoke. Nah, bayangkan di kitab dijelaskan beras ini sangat luar biasa. Enggak ada penyakitnya dan lain sebagainya. Kowe tiap hari kowe oleh berita lak beras nasi ini biang kerok napa penyakit darah tinggi. Wong terus masa berpikirnya Pak ngono tuh Pak. Pola pikirnya seperti itu. Makanya jangan-jangan itu zat berasnya yang jadi penyakit atau pola makannya yang buat penyakit. Contoh makan dalam keadaan panas. Nabi makruh cara kanjeng Nabi. Nah, secara ilmu kedokteran, kalau panas dimakan itu membuat kadar gula makin tinggi. Tuh. Kowe ninggalno nasi ku bahaya loh. Kowe kurangan kadar gula.
Nu kadang kowe wonge mager gitu. Maca ora bismillah, masake ora jelas. Iki sing masak sapa ora roh. Mbok pangan selawat ya ora. Wonge mager enggak tahu gerak, enggak tahu olahraga. Nah, kuwi masalah kan tumpuk-tumpuk, berarti bukan masalah berasnya. Berasnya enggak ada salah, tapi pola kita makan yang bersalah. Fatajibu zakat fiha bisalah satu syara'id. Ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Salah satu syaratnya memang itu kamu tanam. Tanaman itu memang sengaja kamu tanam. Bukan tanaman yang ujuk-ujuk tukul. Ujuk-ujuk tukul. Maksudnya biham limain, maksudnya enek biji kegoban banjir ning ngulamu. Terus tukul karepe dhewe. Mesti yastan bituhu wi ora kok kowe nukulno ngono ora. Kowe nandur, memang mbok tandur ben tukul. Ora kok intiran utawa enggak tukul dhewe. Au hawain utawa ketut angin utawa enek manuk mangan apa utul ceblok ning ngono. Nah kuwi ra wajib zakat. Wa ayyakuna kutan mudakharan. Nah di situ memang makanan pokok yang bisa untuk disimpan. Oke, makanan pokok yang bisa untuk disimpan. Makanya kayak yang bukan makanan pokok seperti tumbar dan lain, rempah-rempah yang lain bukan makanan pokok itu tidak masuk. Wa iyakuna nisoban wa huwa khamsatu ausuk lakisro alaiha. Nah di situ berapa? 5 wasak. Nah sekarang sekitar 7 kintal kayaknya ya. Ya. Wa masimar fatajibu zakatu fi syai'aini minha samratin nahli wa samratil karmi. Nah, buah-buahan yang wajib mengeluarkan zakat ada 2, yakni apa? Kurma sama anggur. Itu aja tamru wa zabib. Kurma garing. Kurma sing wis tuwa. Karo anggur sing dadi zabib. Ismis. Wasara itu wujubi zakati fiha arba'u khisal. Al-Islam, Huriyah, Milkul Tam, sama kayak tadi. Sama. Wa amma urdu tijarah fatajibu zakatu fiha bi syara'id al-mazkur sabiqan. Podo syarate. Fil asman wa tijarah. Fil asman syarat-syaratnya sama dengan yang ada pada asman tadi. Syarat-syaratnya sama yang ada pada asman. Terus wa tijaratu hiya at-taklibu fil mal li gharatir riba. Orang yang dinamakan berdagang itu orang yang memutarkan harta untuk mendapatkan untung. Memang memutarkan harta untuk mendapatkan untung. Berarti apa? Kamu beli, dijual kembali. Kamu bukan produsen. Bukan produsen. Tapi kamu beli barang. Kamu jual kembali. Untuk mendapatkan untung itu namanya jual beli, makanya. Jual beli. Dan itu nek misalnya dagangannya barangnya diolah itu betul gitu. Diolah ya. Produk motif bahan kita ambil terus diolah menjadi produk lain. Dagang betul. Apa nih? Diolah. Keuntungannya kan sudah karena diproses, bukan karena dijual langsung. Sinaah nanti. Masonek nanti dia masuknya kreativitas kamu produksi. Maksudnya produksi. Maling gitu. Lah ya kan
sampan produksi namanya. Namanya begini loh ya. Kalau yang tijarah di sini kamu jual barang, kamu beli barang, kamu jual kembali, ya. Lah sampean kamu kan beli barang mentah. buat proses, beli barang mentah. Maksudnya nanti apa? Namanya produksi. Terus Podo, cuma istilah wae sing. Podo wae. Lah iya kan dijual lagi. Nah nanti hal-hal seperti itu nanti ada yang apa banyak, nantilah kita bahas. Ini kan baru mukadimah zakat mas ya. Nanti kita bahas panjang tentang hal-hal banyak barang-barang yang nggak disebut di kitab-kitab tapi wajib zakat. Banyak hal-hal yang di kitab nggak disebut tapi hari ini wajib zakat. Kalau zakat profesi dan lain sebagainya. Kalau zakat kangkung, penjel, kan gak enak gitu. Melon. Makanya sebenarnya ini yang disebut hal-hal pokok yang di era itu memang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang besar. Kemudian karet gak enak, karet, sawit, ini telo, kopi, ya kopi, semongko, terus apa, kangkung, terus zakat, sakmene orang, enek pula kepikiran. Terus sekarang misalkan anak uang ngandur kangkung 2 hektar. Omset per bulan 30 juta. Iya. Iya. Pergo kangkung piro? Lho tertekan, Pak. 2 hektar lho, Pak. Ya pergo kangkung larang, Pak. Saunting 1000 lho, Pak. Opon ya 800, Pak. Ya 800 saiki. Sama kan aku takut rego piro kangkung. 3500 ya, Pak. Saunting iki, Pak. 1000. 2 hektar. Kangkung 2 hektar loh. Iya, Bang. Nah, itu nih, coba. 200 ya. Penting ya. Kira 2 hektar. Di 1000 lah, 1000 penting gitu nek. Lebih, Lek. Lek rene ya. Kok kono ora rampung kene dukul. Ora rampung wis dukul nek. Sekarang itu 30. Nah, makanya hal-hal yang dulu nggak masuk akal sampai nisab, hari ini banyak yang masuk sampai nisab. Nah, seandainya Anda itu masalah zakat berpatokan kepada pokoknya lah ning kitab ono zakat lah ora kacau. Nanti banyak hal-hal yang nggak wajib zakat. Oke, barang-barang sih nggak wajib zakat. Iya, nilai. Makanya nanti ada pembahasan ulama-ulama terbaru. Makanya ada kitab yang namanya Fiqhuz Zakat yang ngarang Syekh Yusuf Qaradawi, khusus masalah zakat. Terus nanti perkhilafan tentang yang namanya miskin itu bagaimana, fakir itu bagaimana, apakah miskin itu seperti itu, ataukah jangan-jangan kita ini masih miskin kan? Nanti miskin, dan kita harus tahu. Kadang kan definisi wong sing kerja, sing ora cukup, singgo mangan. Kok nemen-nemen miskin kok bahas mangan tok. Jadi miskin ya miskin. Jadi makanya kalau masalah yang sifatnya luas, masalah yang sifatnya intelektual yang berkembang, kok Anda hanya membahas satu kitab, yang kitab itu kowe lah ya ora paham.
paham-pahaman lah. Ya. Hukum waco, hukum enek sing akeh sing ilang, Pak. Nah, makanya ulama itu nanti ada hal yang di situ ditarik benang merah, maksudul a'dzam zakat itu apa? Nah, tujuannya apa? Misalkan hikmahnya membersihkan harta. Hikmah zakat, tujuan zakat membersihkan harta yang kotor. Terus sampai ngomong nisabnya harus 60 juta seumpama. Apakah Anda yakin uang Anda yang 10 juta, 5 juta itu bersih? Terus gak kotor belas? Dan kita harus tahu hal-hal apa yang kita miliki adalah orang lain. Mesti enek kotor ya. Sidik kotor Pak. Oh, miskin. Iya. Kelas. Masuk kula kita walaupun miskin itu miskin yang aktif, miskin yang produktif, miskin yang tetap ngaji, tetap ibadah gitu loh. Hitung-hitungan kita itu jerugi. Wis sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Oh, sesuatu nemen. Makanya seandainya kita miskin itu kita jangan terlalu bersedih. Nggak akan lama mentok berang tahun. Lakwe sugih aja terlalu bangga ora abadi, mesti bangga fun. Bangga temporer. Kalau nggak harta Anda tinggalkan, Anda yang meninggalkan harta. Wallahu a'lam.